Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febri Pujiani, NIM 200512140666 dari jurusan Teknik Informatika Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman, yaitu tentang sejarah internet. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang sejarah internet di dunia, perkembangan internet, serta sejarah internet sampai ke Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Oke, di sini teman-teman udah tahu apa belum sih apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet tersebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono W. Purbo tahun 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Sejarah singkat internet. Internet dibentuk melalui proyek ARPANET yang merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah perkembangan internet. Kita mulai dari perkembangan ARPANET di dunia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, internet merupakan proyek ARPANET, yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau krisis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan dan gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama kali. Nah, kita masuk di sejarah internet dunia. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik.
Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal dan daerah atau institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan Internet terdapat kejadian penting yang terjadi. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan TimeNet. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dan Vincent ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Vincent dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. ARPANET mulai melayani beberapa layanan bisnis data untuk komersial seperti Lexis, SDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, dan sebagainya melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika Serikat yaitu Universitas College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. TCP bekerja untuk memperluas jaringan internet. Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. ARPANET bekerja sama dengan Beranet dan Newman membuka jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, hingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP dan IP atau Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat GSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain Name System tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut, hingga saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia, berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990. Koran pertama Amerika Serikat dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka,
Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Pada tahun 1986 sampai 1987 berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan amatir radio khususnya di Amatir Radio Club ITB di tahun 1986 dengan hanya modal pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Apple II milik Ono Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarto bersama dengan Ono Purbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Merekalah yang mulai mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email, store, dan forward yang mengaitkan banyak service BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Pada tahun 1989 sampai 1990 berawal dari mailing list pertama, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam membangun komunikasi internet di Indonesia. Pada awal 1990-an komunikasi antara Ono Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini dengan peralatan PC atau XT dan walkie-talkie dengan band 2 meter. Komunikasi antara Indonesia dan Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Pada tahun 1992 sampai 1994, teknologi paket radio TCP atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net.ampr.net yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS-DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway paket radio TCP atau IP. Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulainya memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client PIN pada server AIX. Mulailah pada tahun 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat, dan pemakai internet di Indonesia bisa akses internet dengan HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID primer yang dibangun di server UUNet. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 second level domain. ISP atau Internet Server Provider pertama di Indonesia adalah IPTECnet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps. Nah, pada tahun 1995 sampai sekarang, akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Nah, itu tadi sejarah internet dari awal perkembangan sampai dengan saat ini. Itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.